بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ودليلا على آلائه وعظمته وسببا للمزيد من فضله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود يوم أن تلألأت نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي في أندونيسيا من شبكة الإخوة الشرق الأوسط خليج الشرق الأوسط بأندونيسيا. فأهلا بكم للمشايخ والأساتذة والدعاة. لو يسمح لي أن أخص بالذكر أستاذتي Profesor Dr. Amani Lubis. Beliau sampai kapanpun insya Allah menjadi guru saya. Pernah mengajarkan di tahun 2004 Al-Hadharah Al-Islamiyah, sejarah kebudayaan Islam, saat masih menjadi wakil dekan 1 di Kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyyah di Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah, tabarakallah, sekarang sudah menjadi rektor. Semoga Allah berikan kemudahan di langkah-langkah terbaiknya dan diberikan pahala-pahala kebaikan. Para masyayikh, asatidzah, akhi tawami al-Ustadz Abdul Samad al-Fadil al-Faqih, al-Ustadz Fahmi Salim al-Fahim wal-Mufhim lana jami'an insyaallah, dan para tokoh, ya khususnya keluarga besar Jati dari Dewan Pembina, kemudian juga Dewan Penasehat, Dewan Pakar yang terhubung saat ini, Ketua Umum Dr. Febrian, juga para tamu tokoh nasional yang hadir pada saat ini. Izinkan saya mengawali dengan berdoa dan mendoakan kita semua semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung saja kepada pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan. Kalau kalam-kalam terbaik dan kalam-kalam manis tadi sudah disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Abdul Samad, karena beliau baru menikah, maka kalimat-kalimatnya juga luar biasa sangat memotivasi, jalinannya sangat indah. Saya ingin langsung kepada titik yang terakhir. Halal bihalal sudah kita uraikan tadi, maka kita ingin masuk kepada konteks persatuan umat. Di dalam Al-Quran seperti kita ketahui bersama, umat setidaknya dibagi kepada 4 klasifikasi utama. Yaitu yang pertama umat yang berfikir, ya, la ayatil qaumi yatafakkarun. Kemudian yang kedua umat yang salah berfikir. Kemudian yang ketiga umat yang tidak berfikir, dan yang keempat umat yang jadi fikiran. Nah, ini yang kemudian kita harus dudukan dalam konteks pertemuan kita pada saat ini untuk kita bisa menyatukan potensi-potensi ini sehingga mendudukan porsi kita sesuai dengan target-target yang ingin kita capai. Saya kira kita di Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, itu berada pada klasifikasi yang pertama, yaitu yang disebut oleh Al-Quran sebagai umat yang berfikir, ya, baik di Ali Imran di ayat 190 sampai 191 sampai disebut dengan ulul albab, yang tahu sampai esensi persoalan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya kira di kita dalam konteks intelektual, ya, saat ini kita berkumpul keseluruhan, kaum-kaum yang berfikir, kaum yang berakal, kaum yang bisa menganalisis. Ada baiknya Jati bisa secara spesifik, ya, melakukan satu rencana strategis ke depan dengan cara menghadirkan database, ya, para alumni-alumni Timur Tengah yang sudah memiliki spesialisasi atau passion di bidangnya masing-masing. Saya kira nanti Dr. Febrian punya satu tugas, bagaimana kita punya satu divisi ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ya, yang dengan sebuah sistem tertentu bisa kita selain menghadirkan diskusi-diskusi strategis juga menjawab tantangan-tantangan persoalan di umat kekinian. Bagaimana Jati bisa hadir di tengah isu haji yang marak dibincangkan dalam situasi pandemi? Bagaimana Jati hadir misalnya dalam situasi kebangsaan, ya, di tengah tes wawasan kebangsaan yang sekarang marak dibincangkan, didiskusikan, ya, dan pada puncaknya bagaimana Jati bisa hadir mengatasi problem-problem keumatan yang alhamdulillah bisa menghimpun seluruh alumni-alumni Timur Tengah yang memang itu menjadi pusat keilmuan yang didapatkan dalam konteks pembelajaran narasi keislaman hingga bisa memberikan jawaban-jawaban keumatan. Jadi bagi saya yang pertama, peran Jati akan jadi strategi sangat penting jika diawali dengan membuat dan mengumpulkan seluruh potensi-potensi alumni ini, kemudian memetakkan dalam database terkait, sehingga dengan itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pada problematika umat. Kemudian yang kedua, juga kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah menghadapi golongan umat kedua yang salah berfikir. Dengan di Quran surah ke-74 Al-Mudaththir di ayat yang ke-18, ya, innahu fakkara wa qaddar.
Dan disebutkan oleh Al-Quran ada orang-orang yang kata Allah, darni wan khalaqtu wahida, biarkan aku mengambil keputusan pada satu sosok yang aku telah ciptakan dengan diriku sendiri. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Ini persoalannya. Hanya orientasi orang ini ketika Allah ciptakan ada salah berpikir sehingga orientasinya selalu materi. Ya, pikirannya materi. Ini dibagi pada dua golongan. Ya, golongan yang boleh jadi memang objek kehidupannya hanya untuk mengumpulkan materi, ya, untuk kaya, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk tijarah. Atau yang kedua, ya, yang disinyalir dalam Al-Quran, ada memang yang membawa nilai-nilai keulamaan, nilai intelektualitas, tapi juga membawa nilai intelektualitas ini kepada urusan materi, pokoknya, ya, bukan kepada hakikat kebenaran atau nilai-nilai kebaikan yang bermaslahat. Ya, sehingga ada beberapa ulama kita yang ilustrasikan, bahkan dai-dai sekarang itu diidentikan dengan air. Ya, ada yang seperti air hujan, kemanapun dia bisa datang, menaungi, bahkan ke akar rumput, ke bunga-bunga baik yang mewah dan sebagainya. Ya, ada yang seperti mata air, nggak bisa datang tapi dikunjungi, masih ikhlas dalam konteks mukhlisin lahuddin. Ada yang seperti air pam, yang kalau tidak diberikan bayarannya maka airnya tidak keluar, kan? Yang bahkan membuat anekdot dalam ilmu hadis. Ya, kalau dompetnya tebal, amplopnya tebal itu sahih. Kemudian kalau dia tipis kemudian dhaif, ya, kalau tipis tapi banyak itu bisa sahih li ghairihi. Ya, hal demikian yang barangkali kita bisa kemudian rajut kembali, bisa dibincangkan sehingga kita bisa juga memberikan perhatian kepada isu-isu yang sekarang berkembang yang justru datang dari kalangan intelektual dan tidak sedikit itu dihasilkan dari alumni-alumni Timur Tengah. Ya, misalnya mohon izin ya, pertalian kekeluargaan antara orientalis dengan misionaris yang melahirkan aliran sepilis. Ya, bukankah sekarang banyak pemikirnya dihadirkan dari alumni-alumni Timur Tengah? Ya, dan itu sebuah tantangan bagi Jati bagaimana menjawab persoalan-persoalan dimaksud. Jadi saya kira akan bagus kalau ada bagian pusat-pusat kajian menjawab persoalan-persoalan liberalisme, pluralisme, ya kan? Atau dalam konteks-konteks kekinian. Ya, itu kalau ada divisinya tersendiri begitu isu-isu muncul, saya kira akan lebih menenteramkan di kalangan masyarakat. Ya, selain juga hal-hal lain yang tadi sempat disinyalir atau dibincangkan. Yang ketiga, ada golongan yang memang tidak berpikir. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, dia punya akal, punya kemampuan berpikir tapi tidak dipotensikan, tidak digunakan. Maka saya kira ini selain kita banyak mendoakan juga harus bisa memetakkan di Indonesia kalangan-kalangan demikian. Ya, ada juga mungkin masuk dari kalangan-kalangan awam yang hanya menerima fatwa, ya, tidak menerima pendapat-pendapat, ikhtilaf-ikhtilaf, apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Dan ini nyata. Ya, jadi kalau saya mohon izin ya, kalau kita dalam tarik ke dalam suasana Yathrib ketika Nabi berhijrah ke Yathrib, dulu masih Yathrib bin Qanuyah bin Mahlim bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis Adam bin Adam alaihissalam, 2600 tahun sebelum Masehi beliau datang ke situ sehingga dikenal dengan nama Yathrib. Nah, Nabi hijrah sebelum jadi Madinah kan ke Yathrib. Dan suasana Yathrib pada saat itu resesi ekonominya tinggi. Kemudian polhukamnya tidak stabil, stabilitas keamanannya karena ada pertikaian antara Aus dengan Khazraj yang menjadikan dua kutub kanan dengan kiri ini begitu ekstrim. Ya, ekstrim. Sehingga dalam teori ilmu politik kekinian itu kurvanya menjadi keseimbangan yang terbalik ini. Jadi kalau kita ke atas seperti ini, balik demikian seperti ini. Jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya, dua-duanya juga saling menyerang satu sama lain. Bahkan buzzernya banyak, ya, bukan hanya kekinian. Walaupun nanti turun ayat Quran di Quran surah 17 ayat 27, wala tubadzir tabdzira, janganlah jadi buzzer sebuzzer-buzzernya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya, para buzzer itu lebih dekat kepada teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Makanya jangan gagal paham kalau banyak yang bertentangan dengan kalam-kalam Tuhan itu, ya. Jadi saya ingin katakan bagaimana Nabi membuat sebuah konsepsi untuk melandaikan kurva ini. Ternyata Nabi menarik semua ke tengah gitu. Ya, begitu kemudian Nabi tempatkan di tengah dengan membuat sebuah piagam yang kelak dikenal dengan piagam Madinah, ya, semua menjadi landai. Kurvanya landai, suasananya berubah, ekonomi kemudian stabil, keamanan dapat dirajut dengan baik, dan yang terjadi yang luar biasa, berubah suasana yang menjadi suasana kota yang menginspirasi, yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang mengilhami tanggal 18 Agustus 1945 itu, ya, para father funding kita itu mendirikan Indonesia dengan dasar Pancasila. Dasarnya kan itu asalnya. Dari piagam Jakarta gitu kan, dan menjadi piagam Pancasila yang sampai saat ini jadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kekinian saya kira suasana itu terjadi. Ya, ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, dan yang paling strategis yang ingin ditempatkan untuk benturan di dalamnya adalah nilai-nilai keislaman, karena itu paling gampang. Ya, maka negara ini harus hadir berada di tengah. Ya, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, berada di tengah untuk menarik dua kutub ini sehingga kurvanya landai. Yang berbahaya ketika ditarik ke salah satunya dan dibenturkan dengan yang lainnya.
Ya, sehingga menjadi pertentangan antara negara misalnya dengan umat Islam atau dengan konteks yang lebih luas lagi. Nah, di sini saya kira peran strategis Jati itu untuk mengamalkan Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bukan wastun, tapi wasat, yang betul-betul di tengah, bisa mengembalikan kepada nilai-nilai kebaikan sehingga menjadikan kurva tersebut menjadi landai. Itu yang ketiga. Dan pun yang keempat, saya kira yang menjadi umat yang dipikirkan. Kalau dalam bahasa Italia kuno, orang Sunda menyebut dengan pikiranen, banyak yang dipikirkan. Saya kira itu sudah normal jadi objek dakwah kita semua di Quran surah ke-6 ayat ke-50. Ya, afala tatafakkarun, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Banyak orang yang akan bertanya, menyoal kita ini dan itu sehingga jadi pikiran kita dalam kehidupan, tapi itu tantangan bagi Jati saya kira untuk menjawab dengan konteks-konteks yang tadi telah kita bincangkan. Jadi Ustadz Fahmi, para masyayikh, saya kira sebagai pengantar, pembuka untuk diskusi kita, saya pikir 4 klasifikasi keumatan ini penting kita untuk petakan, kemudian kita detilkan, dibuat database, dan dalam konteks yang pertama, Jati memiliki peran yang sangat strategis dan dimulai dengan pertemuan pada siang hari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita, dan kiranya mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Jazakumullah khair. Langsung saja pada intinya barangkali, kembali kepada umat yang pertama. Di sini kita harus mencoba, atau saya setidaknya ingin mencoba untuk bisa kita memulai dari diri kita sendiri sebelum kita berbicara kepada luar dari Jati. Jadi saya kira apa yang pernah saya lakukan di Tripoli saat saya datang ke Tripoli ke dakwah Islamiyah, saya bisa melihat Indonesia dengan lebih jernih. Ya, terutama tatanan kemasyarakatannya, sehingga terlihat apa yang terjadi dari mulai perbedaan-perbedaan pandangan tentang wawasan yang barangkali berpotensi atau potensial menghadirkan friksi di kalangan masyarakat hanya karena beda kunut satu tidak, kan, dan jadi persoalan padahal yang salah yang tidak sholat subuh yang kita sama ketahui bersama, ya. Ada persoalan-persoalan lain juga lebih luas, sehingga saya sempat dulu mengusulkan, bahkan dalam satu pertemuan alumni Timur Tengah di Indonesia, saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kemudian kita bisa memetakan, ya, saudara-saudara kita yang masih belajar atau kita saat ini yang di Timur Tengah, berdasar peta ini didasarkan pada kebutuhan dulu, riset dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua, sebetulnya kebutuhan masyarakat kita ini di lokal di Indonesia ini seperti apa gambarannya? Ya, tipologi masyarakatnya, apakah dari aspek budayanya, dari pandangan keislamannya, dari kebangsaannya, gitu kan, dan lain-lainnya. Dari sini saya kira akan sangat strategis kalau kita pertama merekomendasikan dari seluruh anggota di Jati ini atau keluarga di Jati ini yang tentunya terkoneksi ke kampus-kampus di Timur Tengah, apakah itu di Al-Azhar, di Madinahkah misalnya, atau di Ummul Qura-kah, atau yang lainnya kah, ini mungkin bisa kita saring, ya, dengan mendirikan satu lembaga tertentu misalnya atau divisi tertentu yang menyaring, ya, calon-calon, ya, mahasiswa atau calon-calon sarjana, calon ulama yang akan studi ke Timur Tengah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan akan sangat strategis kalau misalnya ada yang perwakilan dari Sabang sampai Merauke, di Aceh kebutuhannya apa. Saya ingin tanya, ya, kalau saya diskusi dengan I4 itu, ya, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia yang di luar itu punya perwakilan di setiap negara. Dalam konteks COVID kami riset bareng-bareng, ya, saya coba komunikasi, itu ada yang melaporkan di Jerman penanganannya bagaimana, di Singapura bagaimana, ya, di Italia seperti apa, dan kemudian direkomendasikan sampai ke pemerintah, kita dapat tembusannya untuk membuat sebuah formula di Indonesia. Saya kira akan sangat strategis kalau nanti ada alumni Jati misalnya atau keluarga Jati yang ada di Aceh, yang ada di Jawa, dipetakan lagi Barat, Tengah, kemudian Timur, yang di Kalimantan, yang di Riau sampai dengan ke Papua. Di situ dia meriset bagaimana kebutuhan masyarakat di tiap provinsi masing-masing atau daerah-daerah masing-masing, direkomendasikan kemudian kepada Jati kebutuhannya, dia diriset di Jati, dan di situ dipersiapkan bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan mereka dan mengarahkan pada yang lebih baik. Kalau perlu, anak-anak atau teman-teman kita, adik-adik kita, atau bahkan kakak-kakak saya yang sekarang masih kuliah misalnya di Timur Tengah itu, kita berikan langsung arahannya, peran-perannya dengan komunikasi kita dengan MUI atau dengan ormas-ormas atau secara langsung. Ini tantangan di Aceh misalnya ahli fikih, maka harus ada orang-orang Aceh yang pulang sebagai ahli fikih. Kampusnya di mana tuh? Jati bisa merekomendasikan. Apakah di Al-Azhar misalnya? Ya, pengen jadi ahli hadis, di mana kampus yang kita rekomendasikan? Jadi spesifik sifatnya. Jadi kalau saya secara singkatnya adalah saya ingin menyampaikan satu usulan, ya, kepada Jati saat ini, rancangan strategisnya dibuatlah satu divisi khusus, ya, yang bisa meriset,
Ya, apakah R&D misalnya research and development yang ada di Jati saat ini, minimal pertama kita meriset tipologi masyarakat muslim ataupun juga bahkan warga negara Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga bisa memetakan secara lebih luas. Yang kedua, kemudian dari situ kita bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai tadi ya pulang dari Timur Tengah buka travel haji, travel umrah padahal di daerahnya nggak butuh misalnya. Ya, sehingga kader dari Bekasi misalnya kan tiba-tiba kemudian mengabdi di tempat lain, sementara orang Bekasinya butuh tapi nggak dapat ilmunya. Ya, demikian seterusnya. Jadi ini yang rancangan yang saya coba usulkan. Kemudian juga yang kedua tadi sangat mendesak saya kira. Jati itu levelnya sudah tinggi lah. Ya, tadi bukan personal lagi, lebih karena menghimpun semua bagian dari Timur Tengah. Kalau bisa ya bikin saja misalnya fara' ya, kuliah Islamiyah, alamiyah, huna fi Indonesia, allati tajma' kull al-furu' al-jami'at al-mukhtalifah wal 'adida fi dual syarq al-awsat. Ya, misal kita buka satu kampus yang kurikulumnya ini ada kurikulum Madinah terkoneksikan ke Madinah, dan ada yang terkoneksikan ke Al-Azhar, jurusannya terkoneksikan ke Ummul Qura, itu akan lebih bagus. Ya, membuka jaringan-jaringan demikian. Bahkan kalau bisa kita buka jalur fatwa. Saya sedang merintis satu komunikasi. Nanti juga ada undangan dari Syekh Al-Azhar untuk ke sana membuat sebuah MOU. Kami mengusulkan dengan Al-Azhar itu kita membuat sebuah satu komunikasi fatwa dari poros Al-Azhar ke Indonesia. Ya, ada juga yang ke Madinah, ada juga yang ke Mekah, sehingga semua bisa tersalurkan dengan baik. Ada persepsi begini di masyarakat saat saya mengajar. Mohon izin. Ini Libya nih, nggak nyunah nih. Yang nyunah tuh Madinah gitu. Yang asli tuh Timur Tengah tuh Mekah, Madinah gitu kan. Libya ini jauh ya. Nabi nggak pernah ke Libya. Nabi nggak pernah ke ini persepsi awam saya kira yang harus diberikan solusi. Ustaz sunnah, Ustaz wajib ya Ustaz ya. Iya, wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi saya kira demikian dari saya barangkali sebagai pengantar. Jadi secara singkatnya ada resolusi yang dikeluarkan Jati pada siang hari ini, minimal 2 bagian. Satu, riset untuk tipologi masyarakat muslim kita di Indonesia pada saat ini sehingga bisa memetakan kebutuhan spesifiknya apa kalau kita ingin mengembangkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Yang kedua, rencana strategis untuk bisa menyiapkan kader-kader ulama terbaik di masa depan, karena kita tidak akan selamanya, harus ada yang meneruskan di Jati, dan orientasinya spesifik. Kalau bisa mohon izin sekali, ya, yang ke Al-Azhar kita siapin betul deh, sehingga pulang-pulang jadi ulama, apa spesialisasinya di situ. Ya, yang di Madinah siapa, yang di Mekah siapa, yang di Maroko siapa, gitu kan. Dan saya yakin kita semua punya kapasitas di sini dan punya koneksi-koneksi yang baik, sehingga ada satu divisi khusus yang bisa menghimpun masyarakat, calon-calon ulama kita untuk ke depan memberikan solusi pada masyarakat. Itu aspek jauhnya. Demikian Ustadz Fahmi sebagai pembuka. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair Ustaz Tawami, Ustaz Abdul Samad. Hafidhakumullah ta'ala. Saya ingin mengafirmasi apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Barangkali kita bisa membuka jalan dengan kos yang lebih ringan tapi juga efektif, yaitu masjid. Kita punya kurang lebih 800.000 masjid di Indonesia, dan bisa dikonfirmasi nanti oleh yang terhormat Komjen Purnawirawan Bapak Syafruddin, beliau Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya kira kalau Jati bergerak ingin mengembalikan fungsi masjid pada apa yang telah diisyaratkan di dalam Al-Quran, juga dipraktekkan penunjukannya langsung oleh Rasulullah SAW sebagai masjid solutif, ya, yang menjadi center dalam setiap aktivitas muslim di setiap daerah, itu akan sangat luar biasa. Terbayang kalau di setiap masjid itu bukan hanya ada sekretariat, mungkin paling minimal konektivitas dengan Jati itu sangat luar biasa. Ya, karena itu tadi saya usulkan untuk memiliki database terlebih dahulu dari Sabang sampai dengan Merauke, di mana saja alumni Timur Tengah itu tersebar. Kemudian kita undang masuk ke dalam database Jati, mendata di sekitarannya, dan ini akan sangat efektif. Ya, dari masjid ini saya diskusi dengan satu tokoh yang menghidupkan juga di masjid di Indonesia, ya, sekarang jadi komisioner di Bank Syariah Indonesia, Pak Mas Arif, ya, Arif Rosyad Hasan. Itu beliau mengelola kurang lebih 4.000 masjid saat ini dan bisa menghidupkan banyak masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Saya terbayang begini, kemarin kita diskusi tentang pernyataan Komjen Purnawirawan Budi Waseso, ya, yang di Bulog gitu, bagaimana serapan itu bisa kurang di Bulog. Saya sambil tersenyum mengatakan, kan ini momennya Ramadan, ini kita ini kalau kita mau serius saja, dari 300 juta kurang lebih warga negara Indonesia, taruhlah 80% paling minimal muslim, ada 140 juta. Zakat fitri itu, ya, zakat fitrah itu kan mengikat tiap muslim. Jadi bisa dibayangkan kalau 3 kilo dikali 240 juta dan itu dikelola oleh orang-orang Islam,
dan Jati berperan di dalamnya, itu sangat luar biasa gitu. Ya cukup mungkin panen sekali dalam setahun atau 2 kali dan Jati mengelola itu satu kekuatan yang sangat dahsyat. Belum lain-lainnya. Ya, masjid di center, kita bisa buka di situ misalnya informasi tentang beasiswa di Timur Tengah, ya, peluang informasi-informasi seputar umrah, seputar haji, bahkan database lingkungan sekitar, siapa yang sudah nikah, siapa yang belum, pengobatan bagaimana dipertemukan di satu titik, sehingga fungsi i'timar dan jamaah itu betul-betul fungsinya itu yang bisa dirasakan. Bahkan setiap wilayah bisa mengirimkan riset daerahnya, ya, seperti dikonfirmasikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 itu. Beliau kan punya 19 kitab itu. Kitab keduanya itu kan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita buka di halaman 9, itu kan riset beliau di wilayahnya, bagaimana munculnya bid'ah akidah ini, ya, bukan masalah fikih. Ya, bid'ah akidah di wilayah Jawa. Di wilayah saya tadinya katanya madhabnya Syafi'i, akidahnya Sunnah wal Jamaah, begini, tapi muncul aliran ini, itu luar biasa. Terkonfirmasi di tahun 1333 Hijrah. Ya, dan itu diberikan satu pembuktian secara tertulis sehingga menjadi ilmiah dengan riset-riset, dengan hadis-hadis dan sebagainya. Ini kalau setiap wilayah kita punya database-nya, kemudian kita koneksikan ke dalam pusat Jati yang database centernya, kemudian dipandu dari pusat itu sangat luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, apa yang tadi penting saya sampaikan, bagaimana meriset kebiasaan ataupun budaya atau kecenderungan masyarakat di wilayah masing-masing, ini menjadi penting untuk memulai langkah di awal. Saya ingin berbagi misalnya kami di Quantum Akhyar Institute yang kita dirikan dari 2013 itu, kita meriset kecintaan masyarakat ini kepada Al-Quran tinggi. Ya, misal dari bacaan, walaupun mungkin umumnya setahun sekali itu terlihat nampak. Yang tidak pernah khataman bisa khatam, ya kan? Yang tidak pernah pegang mushaf bisa tiap hari 1 juz gitu. Itu kan ada dasar fitrah kecintaan. Lalu kita buka program Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Baru kita buka itu sudah ada respon dari seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi. Sekarang saja di program ini kami bikin divisi At-Taysir Learning Center, itu sudah menjangkau 34 provinsi, 21 negara. Dan ada beberapa negara itu yang memang kurikulumnya pengen diinstal dari kita di sini. Ya, jadi kalau kita bisa koneksikan ya gerakan-gerakan ini, program-program ini dengan satu skala yang lebih besar lagi, spektrumnya besar, dengan luar biasa kapabilitas para pengisinya, ulama-ulamanya, saya sangat setuju dengan Syekh Muhyiddin Junaidi tadi, bahwa banyak sebetulnya orang-orang yang sangat berilmu, a'lam minni wa a'lam minna, yang mungkin tidak terekspos. Ya, saya kira kita bisa mulai pelan-pelan ya dengan membuat tadi webnya Jati, YouTube-nya Jati, kemudian saya, Al-Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Fahmi Salim, yang lain-lain, kita hadir di dalamnya, di channel-channel pribadi kita promosikan, dibikin jadwal-jadwal tertentu spesifik di dalamnya. Saya kira ini akan lebih konkret ya untuk dimulai. Jadi ini pesannya banyak ini ya, Dr. Febrian ini. Ya, saya kira harus bisa diinventarisir apa-apa yang tadi disampaikan itu sehingga tidak jadi perbincangan-perbincangan kita saja saat ini. Kemudian mungkin harus dibuat tim ad hoc Ustadz Fahmi Salim ya untuk menelusuri menindaklanjuti apa yang kita bincangkan saat ini, dan aspek-aspeknya apa, targetnya, goalnya apa ini saat ini. Apakah pendidikan, pembinaan masyarakat, ya, atau misalnya konektivitas internasional dengan membuka hubungan dengan tadi, ya, melalui duta besar itu kan pimpinan negara masing-masing ada di kita. Ya, kenapa kita tidak bikin momen kumpulkan duta besarnya, lalu gali potensi-potensinya, misalnya Saudi punya potensi apa, Mesir potensi apa, Yaman apa, Qatar apa, dan alumni kita ada di dalamnya. Lalu kita bisa buat konektivitas sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Saya ambil contoh bukan hanya persoalan mohon maaf, bukan hanya pendidikan. Ya, mereka kan punya juga ya CSR tentang kemanusiaan, gerakan-gerakan kemanusiaan. Ada yang menyampaikan kurma, ada yang menyampaikan mushaf, ada yang macam-macam. Kalau Jati bisa mengambil perannya itu sangat luar biasa dan terkoneksikan ke semua wilayah yang tadi sudah dibentuk gitu ya. Jadi saya kira itu saja karena waktunya juga sangat mendesak, saya kira sudah asar di wilayah kami, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya difasilitasi untuk pertemuan kita, dan saya mohon izin menanti kelanjutan dari pertemuan kita siang hari ini untuk bersilaturahim lebih jauh ke depan, ide-ide apa yang bisa kita kembangkan. Alal aqal saya kira mohon izin sekali kita bisa menghadirkan eksistensi itu dengan memberikan respon-respon cepat. Kalau perlu ada apa namanya quick respon ya, QR gitu kan yang di Jati ini, sehingga merespon cepat isu-isu yang memang dibutuhkan umat. Kalau saya tanya sekarang misalnya apa nih respon Jati tentang pandemi saat ini kan? Apakah ada bimbingan yang di tempat-tempat semakin meningkat, riset apa yang dikembangkan, solusi-solusi yang di lapangan yang terjadi. Saya kira kalau kita hadir dalam suasana-suasana yang sedang dibincangkan dan populer itu dibahas, akan lebih cepat penerimaan masyarakat dan mengenal Jati, sehingga dengan itu konsepsi yang dibangun oleh Jati lebih terasa, dan narasi-narasi kebangsaan, perdamaian,
itu kan poros yang tengah gitu kan, ini tidak dalam konteks politik ya, dalam arti membawa masyarakat dalam situasi yang nyaman untuk dinikmati oleh seluruh pihak. Saya kira itu, terima kasih kesempatan yang diberikan, semoga Allah merahmati kita semua. Mohon izin saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya bisa berikan, tapi saya sangat terbuka untuk bisa bersinergi dan bisa memberikan apa yang bisa saya usahakan untuk bukan kemajuan hanya di Jati, tapi lebih daripada itu, kemajuan kita bersama dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya memohon maaf dan memberikan ucapan selamat di hadapan teman-teman sekalian, khususnya untuk Tauami ya Ustadzul Fadil Ustadz Abdul Somad. Saya mohon maaf kemarin tidak sempat berada bersama-sama di Jawa Timur, tapi insya Allah pesan kami sampai dan doa kami sampai, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan ya dalam kehidupan beliau dan untuk kita semua. Ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.